Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari ini hari Minggu awal bulan Maret. Mari kita persiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Satu hal yang terindah kalau kita bisa bersama-sama datang kepada Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Sungguh hal yang luar biasa kalau kita bisa bersatu hati, Bapak Ibu ada di rumah dan kita di gereja, dengan satu hati, satu visi, kita mempertemukan hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersiap diri kita, mengucap syukur, berterima kasih. Inilah hati kami Tuhan, datang kepadamu. Inilah kami Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa ketika kami datang dengan sepenuh hati kepada Engkau, bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh berterima kasih Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan selama ini Tuhan. Sungguh kami merasakan dari hal yang terkecil sekalipun kami boleh merasakannya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah hati kami, inilah kami.
kami ingin layak di hadapan-Mu, sungguh kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami perbuat pada saat ini Tuhan, sungguh berkenan semua di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami pujikan Tuhan, biarlah keluar dari hati kami yang luar biasa. Dari roh kami, tidak hanya kami karena kami tak, tapi kami sungguh percaya. Inilah iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua tangan-Mu Tuhan. Kebaktian ini dari awal sampai akhir Tuhan, kami sungguh kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang berhikmat atas kehidupan kami, atas pelayanan kami, atas kebaktian kami biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua tugas Tuhan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah dan kita semua di tempat ini, hari yang luar biasa, minggu pertama di bulan Maret ini. Mari kita nyatakan Tuhanlah kekuatan kita, karena benar-benar bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tidak berdiam, tapi Dialah sumber kekuatan kita, sumber kemurahan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara di rumah, merasakan betapa kemurahan Tuhan itu berlaku atas hidup Bapak Ibu Saudara dan atas kami semuanya. Kekuatan Tuhan berlaku atas Bapak Ibu Saudara dan atas kami semuanya. Kita akan pujian Tuhan dan kekuatan Tuhan, karena kita punya Tuhan. Bila pujian ini benar keluar dari hati kita, hati Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan kami semua, bahwa kasih setia Tuhan itu terus menerus tidak pernah lari dari kehidupan kita. Kadang kita yang lari dari Tuhan,
Maka kita pada saat ini mari kita persiapkan hati kita, membuka hati kita lebar-lebar berfirman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin, pasti ya dan amin, pasti itu dan mari kita aminkan dan kita sungguh percaya betapa baiknya Tuhan kalau masih Tuhan mau menegur kita dengan firman-Nya. Kalau Tuhan masih mau mengingatkan kita dalam firman-Nya, sungguh kita sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
ibadah raya daring saat ini ya Tuhan. Mengawali bulan Maret saat ini, kami ingin terus bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Kalau kami sudah menaikkan pujian, sembah bakti kami, penyembahan kepada Tuhan yang dipandu oleh worship leader dan singer dan diiringi dengan alunan musik yang sangat merdu, sangat indah. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman. Berbicara kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan diberkati melalui pemberitaan ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mohon izin saya supaya lancar berbicara dan agak jelas, saya lepas masker saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar saudara? Hosana, terpujilah Dia, Tuhan Yesus yang datang sebagai Raja di atas segala raja dan sebagai Gembala Agung kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa kasih Tuhan yang saat ini boleh mengurapi hamba-hambanya, baik itu worship leader Bapak Epsan Suhartono, singer Bapak Gunawan, singer Bapak Osandi, kemudian juga tim musik yang semangat dan penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan, yaitu ada Abang Jerry Pasaribu, ada Abang Hendra, kemudian ada Saudara Philip Irianto, dan kemudian ada Abang Russell. Luar biasa di tengah-tengah kami pelayanan ini, persiapan ini saudara sekalian, juga ada di backup dengan Saudara Randy dan Saudara Jefta yang bertugas sebagai pengatur sound system dan IT. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini adalah pelayanan daring, ibadah daring. Memang rasa-rasanya ada banyak kendala ketika kita terus masuk di dalam ibadah daring sebagaimana saat ini saudara sekalian. Kita semua tentunya ingin beribadah on-site di dalam ruangan gereja. Tapi bersyukurlah dan berdoalah senantiasa berserah kepada Tuhan. Kiranya sebagaimana program pemerintah pada bulan-bulan ini sudah mulai diberikan vaksinasi kelompok-kelompok tertentu dan terus berjalan, maka saudara sekalian, vaksinasi itu adalah dalam rangka untuk mencegah penyebar luasan atau penularan dari virus corona itu saudara sekalian. Nah, kapan giliran Bapak Ibu Saudara dan saya, nanti kita dengan semangat kita ikuti ya saudara sekalian, supaya mungkin minggu depan, mungkin bulan depan kita boleh beribadah kembali di ruangan gereja atau ibadah on-site. Sekarang ini kita masih online atau daring. Ya, terkadang ada banyak masukan ke Bapak Gembala bahwa Om, saya maaf sambil dengerin, sambil ikut ibadah, sambil ada tamu pembeli, jadi terganggu. Lagi ada yang papahnya atau anak-anak sudah lapar Om, jadi sambil goreng, sambil masak. Ya, nah ini beberapa kendala saudara sekalian. Saya tidak hendak menyalahkan siapa-siapa karena memang situasinya kayak begini, seperti ini. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau dalam situasi yang sulit seperti ini, kita semua masih terus bersemangat, bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana tadi Bapak-bapak worship leader dan tim singer saudara sekalian, mereka dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan diurapi oleh Tuhan menjadi alat dan pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga saudara dan saya yang di rumah masing-masing. Mungkin ada juga saudara seiman dari gereja atau persekutuan lain,
dan puji Tuhan saudara sekalian. Tidak apa kalau Bapak Ibu Saudara tidak sempat mengikuti ibadah daring kami online saat ini, hari Minggu tanggal 7 Maret pukul 9 pagi. Nanti sore mungkin bisa kita membuka kembali YouTube kita, ya, atau besok kapan saudara sempat, mungkin sedang naik mobil, saudara bisa dengarkan itu YouTube kami, pelayanan daring GKP Hosana. Ada banyak rekaman YouTube yang sudah kami sharekan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di sana dengan tapping atau rekaman ini saudara sekalian, maka tidak terbatas pujian penyembahan, ibadah, khotbah, bisa mungkin kita remind, kita tonton lagi pada tahun depan, 2 tahun lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Ini salah satu kelebihan pelayanan daring ini saudara sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memasuki bulan Maret ini, tema sentral kita bulan Maret adalah kasih dan setia, kesetiaan. Kasih dan kesetiaan. Ayat-ayatnya ada beberapa perikop, Mazmur pasal 100, Yeskiel pasal 34, kemudian Matius pasal 25, kemudian surat Efesus pasal 1. Nah, ayat-ayat itu semuanya saudara sekalian, kasih dan kesetiaan. Ada 2 hal di sini yang perlu ditekankan kepada kita semua, kasih dan kesetiaan dari Tuhan, dan itu bersifat mutlak, itu bersifat tidak terpengaruh oleh kondisi, dan kasih dan kesetiaan Tuhan itu saudara sekalian, itu sepenuhnya diberikan kepada kita sampai Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menjadi penebusan bagi kita semua, umat-umatnya yang penuh dengan dosa ini. Lalu bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat GKP Hosana, kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah kita terima, tentunya kita harus membalas kasih itu. Sehingga saudara sekalian, ada kasih dan kesetiaan yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, dan kasih kita, kasih dan kesetiaan kita, umat-umat Tuhan kita berikan, lebih tepat kita persembahkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tema atau subtema renungan saya saat ini saudara sekalian, dalam kasih dan kesetiaan itu, kita umat-umat Tuhan tidak bersikap mendua hati, tetapi kita terus belajar menerapkan kasih, mengenakan kasih dan kesetiaan itu kepada Tuhan. Tidak bersikap mendua hati. Ayat-ayat yang akan saya bacakan saudara sekalian, pertama surat Mazmur atau kitab Mazmur, Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11. Saudara-saudara, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut kepada Tuhan. Artinya apa saudara sekalian? Kita tidak setengah-setengah atau tidak bersikap mendua atau mendua hati, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, dan juga kita coba lakukan dalam kehidupan kita, maka kita berdoa kepada Tuhan, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perikop yang lebih panjang menambahkan ayat Mazmur 86 tadi saudara sekalian, yaitu saya akan membacakan lebih lanjut masih di dalam perjanjian lama, Hosea, kitab Hosea, Hosea pasal 7 ayat 8 sampai ayat 12. Hosea pasal 7 ayat 8 sampai ayat 12 dikatakan di sana saudara sekalian, ini tanda-tanda
pasal 7 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan, Efraim itu salah satu suku bangsa Israel ya saudara sekalian. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Ayat 9, orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban. Beruban itu rambut putih. Ya, saudara sekalian, saya sudah juga beruban. Tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Ayat 10, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia. Kendati semuanya ini, artinya apa? Kendati Tuhan sudah memberikan semuanya, berkat-berkat kepada Israel, kepada secara khusus yaitu suku Efraim ini saudara sekalian. Ayat yang ke-11, Efraim telah menjadi merpati tolol. Lalu apa ini dimaksud? Tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Ini kata Tuhan. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Waduh, sekalian, saudara sekalian ya. Ketidaksetiaan Israel, terutama akumulasinya yang terbesar terbanyak dari suku Efraim, saudara sekalian, membuat murka Tuhan. Sehingga firman Tuhan ya dengan jelas dan lugas, dengan tegas dan sangat menakutkan, menurut saya sangat menakutkan. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku atas mereka. Berarti terhalang jaring. Seperti burung kalau sedang terbang, rame-rame, kumpulan, kelompok begitu dijaring, maka akan ketangkap burung-burung itu. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Burung-burung yang sudah terjaring tadi atau kena jaring tadi, nggak bisa terbang lagi, berhenti, stop, kena stop. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Saudara sekalian, firman Tuhan ini kalau kita renungkan dengan baik, kita renungkan saudara sekalian, tidak kita dengarkan sambil lalu atau membaca sambil lalu, maka begitu ngerinya kalau seseorang, kelompok umat atau satu suku bangsa yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi bersikap mendua hati, ingin meminta pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, ingin ada mukjizat terjadi, Tuhan berikan, ingin Tuhan buka jalan, tetapi sementara kita meminta kepada Tuhan, ternyata kita tidak bertahan, kita tidak sanggup menunggu kapan Tuhan menjawab. Padahal jawaban waktu dari Tuhan itu adalah waktu yang terbaik untuk kita. Lalu kita serta-merta mencari pertolongan kepada yang lain. Kita berharap kepada yang lain. Dalam konteks ini, dalam kitab Hosea ini, bangsa Israel, terutama suku Efraim, itu lebih banyak selain meminta kepada Tuhan, juga
Israel, Efraim tadi, ayat 11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Nah loh, kalau umat Tuhan tidak berdoa, meminta, memohon kepada Tuhan, maka juga bisa disebut, diistilahkan sebagai seperti merpati tolol yang tidak berakal. Yaitu dengan cara apa? Mendua hati dengan memanggil kepada Mesir. Udah gitu nggak sabaran, Mesir belum juga memberikan pertolongan, lalu dengan pergi kepada Asur. Waduh, pergi ke sana, ke Mesir, ke Asur, minta pertolongan. Padahal sesungguhnya pertolongan kita yang utama, yang terbesar, yang adalah segala-galanya adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kalau kita membaca baik kitab Mazmur maupun Hosea ini saudara sekalian, maka pada saat Nabi Hosea hidup, bangsa Israel kehidupannya masuk dalam kondisi kehidupan keagamaan, penyembahan kepada Tuhan, tetapi dalam pola sinkretisme. Apa maksudnya sinkretisme, saudara sekalian? Percaya menyembah kepada Tuhan, tetapi juga percaya memohon kepada yang lainnya. Itu sinkretisme, pencampur adukan kepercayaan. Hidup untuk menyembah berhala sekaligus tidak melepaskan Tuhan. Dia atau mereka juga menyembah Allah yang hidup dan yang benar. Artinya sikap mendua hati itu, saudara sekalian, menduakan Tuhan atau menganggap ada pihak atau oknum lain yang lebih, yang sama berkuasanya seperti Tuhan, itu adalah mendua hati. Dan pola pemahaman keagamaan seperti ini disebut dengan pola sinkretisme. Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Hosea menggunakan 3 perumpamaan untuk menggambarkan kehidupan mereka, kehidupan keagamaan mereka, juga kehidupan politik pemerintahan mereka, bangsa Israel, sebagai mendua hati. Perumpamaan yang pertama adalah mereka seperti roti setengah matang, roti bundar yang tidak dibalik, ayat yang ke-8. Mereka bangsa Israel, khususnya Efraim, itu adalah seperti roti setengah matang. Saudara sekalian, kalau harusnya kan roti di Israel kan bundar begitu, harusnya masaknya dibolak-balik. Kalau sebaliknya saja, yang di atasnya masih mentah, siapa mau, siapa suka? Tentunya tidak ada yang suka. Orang tidak ada suka, apalagi Tuhan. Mereka seperti roti setengah matang, artinya mereka tidak akan diterima baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Kalau kehidupan sinkretisme mendua hati seperti itu, Tuhan juga tidak menyedengkan telinganya, jauh dari harapan mereka. Dan juga bangsa Mesir dan bangsa Asur pun demikian. Kamu ini mau meminta bantuanku atau Asur? Orang Asur pun berkata demikian, kamu ini mau minta bantuanku atau Mesir? Gagal semuanya, gagal. Oleh karena kehidupan mereka seperti roti setengah matang, tidak berguna, tidak ada yang mau. Saudara-saudara, bukankah kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah seharusnya dia adalah berkiblat atau dia adalah membela Allah, dalam tanda kutip, dia memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tidak mencari pertolongan kepada
lain-lain. Tetapi mengapa bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah justru juga berharap pada manusia, kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja? Ini gambaran daripada umat-umat Tuhan, saudara sekalian. Ada banyak umat Tuhan yang berseru di gereja, "Oh, angkat tangan, Tuhan tolong saya, masalah saya, sakit penyakit saya, kebutuhan saya." Tetapi ada ragu-ragu juga, sehingga dia berharap ada sesuatu kuasa yang sama dengan Tuhan. Adakah kuasa yang sama dengan Tuhan? Berharap supaya dia mendapatkan pertolongan. Kalau Tuhan belum tolong, siapa tahu kekuatan lain, kuasa lain bisa tolong. Ini namanya seperti roti setengah matang. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita bertanya sama diri kita sendiri masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, apakah aku seperti juga roti setengah matang yang disebutkan untuk menunjukkan bahwa Israel atau Efraim itu tidak sungguh-sungguh memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara, Nabi Hosea menggunakan perumpamaan. Yang kedua, perumpamaan itu adalah mereka, bangsa Israel atau Efraim, seperti pria sombong. Tahu pria sombong? Pria sombong bukan gerak-gerik, suaranya lantang, penuh wibawa, atau penampilannya, naik kendaraannya. Kalau memang dia mampu membeli dan ada berkat itu saya rasa tidak sombong. Nah, dalam konteks ini, di dalam kitab Hosea, saudara sekalian, mereka seperti pria sombong yang tidak dapat melihat. Tidak dapat melihat. Yang tidak dapat melihat tanda-tanda penuaan dirinya. Nah, loh, di gereja ini ada 9 orang yang paling tua saya. Saya selalu menyadari, aduh, tenaga saya sekarang nggak full lagi, rambut sudah ubanan, sudah rontok juga, atu-atu rontok, sehingga seperti hutan yang ditebangin atu-atu, sehingga hampir gundul, ya seperti itu, sudah jarang rambut saya. Saya menyadari itu, saudara sekalian. Aku tidak seperti dulu lagi, yang rambutnya mantap, penampilannya mantap, tenaganya mantap, harus bisa melihat tanda-tanda penuaan dirinya, introspeksi. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya mereka, bangsa Israel, Efraim itu tidak menyadari kemunduran rohani mereka, seolah-olah masih oke. Ini perumpamaan yang kedua, seperti pria sombong, saudara sekalian. Oleh karena kesombongan itulah, maka mereka tidak bisa membaca tanda-tanda zaman yang seharusnya zamannya itu ada regenerasi, zamannya mengajarkan generasi berikutnya yang lebih muda dari dia untuk memuji dan menyembah Tuhan, bukan membiarkan mereka generasi setelah dia suka-sukamu, tetapi mempersiapkan mereka karena menyadari bahwa mereka itu seperti pria yang tidak dapat melihat tanda-tanda penuaan dirinya, dan mereka tidak menyadari kemunduran rohani mereka, sehingga terus maju saja. Padahal Alkitab katakan mereka rohaninya sudah mendua hati, meminta, berdoa kepada Tuhan, tetapi juga berusaha ke kiri ke kanan, ke Mesir, ke Asur. Mengapa mereka membabi buta begitu, berdoa meminta-minta? Bukankah ada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Dalam kitab Mazmur pasal 23 juga dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu diserukan oleh Daud sepanjang masa, bahkan sampai kita sekarang ini kita bikin itu.
Dia tak akan membiarkan aku berbaring. Dia menuntun aku untuk berjalan di rumput yang hijau, di air yang tenang. Itulah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi mengapa Efraim, bangsa Israel, seperti pria sombong yang tidak dapat melihat tanda-tanda penuhaan dirinya? Berikutnya Bapak di sini yang lebih tua, saya paling tua, saya lagi tua. Kita sadari ya bahwa kita mulai ada umpannya. Ini lucu, tetapi ini perubahan lucu, tapi menempelak saya juga, saudara sekalian. Salam saudara di rumah. Ya, yang ketiga, saudara sekalian, Hosea memberikan perumpamaan untuk menegur mereka bahwa kehidupan mereka adalah sinkretisme. Perumpamaan ketiga, mereka seperti merpati tolol. Tolol itu bahasa kami di sini daerah Ciputat itu blow on. Tolol. Mereka seperti merpati tolol yang terbang dari satu bangsa kafir kepada bangsa kafir lainnya dalam usaha yang sia-sia untuk mencari pertolongan. Padahal satu seruan mereka adalah pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi seruan itu mengapa mereka ingkari dan mereka lari atau terbang dari satu bangsa kafir kepada bangsa kafir lainnya dalam usaha yang sia-sia untuk mencari pertolongan. Ya, saudara sekalian, saya mengungkapkan kafir ini tidaklah ikut-ikutan karena banyak YouTube yang mengkafir-kafirkan orang. Saya membandingkan di sini bahwa bangsa kafir itu bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Kalau saya dikafir-kafirkan, ya sudah, berdoa saja, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Karena saya punya Tuhan, saya memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita sebagai umat-umat percaya juga seringkali dihadapkan kepada satu situasi sindrom. Apa itu sindrom? Yaitu sindrom mendua hati. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita diizinkan misalnya sakit puyeng, pusing, sampai kita berdoa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, udah betapa bingungnya kita. Sudah berdoa tapi nggak tenang, minta doa yang lain. Nanti tetangga bilang, Om Pak Cik, Bu, Tante, coba ke sono, ke Gunung Sindur sono. Di sana ada kebun 6. Enggak tuh, kebunnya cuma 5, aku lihat. Satu lagi mana kebun 6, seperti itu. Banyak suara-suara yang mengganggu kita, suara sumbang yang mencoba mengalihkan perhatian kita untuk percaya sungguh-sungguh tetap kepada Tuhan. Itulah sindrom mendua hati, saudara sekalian. Kita umat Tuhan berseru kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada banyak dari umat-umat Tuhan tersebut yang enggan menyerahkan setiap bidang kehidupannya kepada Tuhan. Coba bayangkan kalau anak kita sudah lulus saja, lulus SD, maka kita kurang percaya diri, sudah berdoa kepada Tuhan, masih saja nanya guru sana, guru sini, bisa enggak nitipkan anak saya masuk ke SMP ini, bisa enggak tolong satu saja, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apabila ada peluang dan peluang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemungkinan juga kita ikuti. Saudara-saudara, inilah sindrom kehidupan umat-umat percaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita pergi ke gereja tetapi tidak mau hidup sesuai dengan iman kita. Di gereja, gembala agung kita adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi jika iman kita itu tidak membuat kita maju. Artinya apa? Seolah-olah iman kita
mudah dengar, seolah iman kita itu kok jodoh jauh ya, nggak dapat jodoh ya. Seolah iman kita itu, aku udah pakai modal puluhan juta buat buka usaha, tapi masih begini aja. Sudah berdoa, mana katanya Tuhan tolong, katanya Tuhan makasih. Saudara sekalian, hidup kita, umat-umat Tuhan, anggota gereja, tidak menghidupi iman yang ada di dalam kehidupan kita. Saya katakan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menghidupi iman kita. Jangan mengingkari, jangan menoleh ke sana kemari, jangan terbang ke sana kemari, tetapi marilah kita menghidupi iman kita supaya iman kita itu tetap hidup dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau seperti bangsa Israel dan Efraim, ada umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hatinya mendua, ingat, ada akibat yang serius, saudara sekalian, untuk orang-orang yang hatinya mendua, seolah-olah percaya Yesus, tapi ingin minta percaya kepada pertolongan yang lain. Ada akibat serius. Akibat serius yang pertama, kita tidak membuat Allah senang dan tidak bisa menjadi saksi menarik orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena apa? Kita sendiri saja tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi dan kita terus berharap pada Tuhan dan Tuhan senang kepada kita. Akibat serius yang kedua, saudara sekalian, mungkin krisis terus terjadi. Mungkin masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita sadar akan kemunduran rohani kita yang sebenarnya. Dari dikatakan sebagai seorang pria yang sombong, sudah kekuatannya kurang, sudah banyak beban, dia masih seolah-olah dia percaya diri, dia mampu. Dan saudara sekalian, akibat serius yang ketiga, yang terakhir, kita menjalani kehidupan yang tidak pernah penuh, karena Tuhan ingin memberkati kita apabila kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Allah katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, sering lelah tidak menambahkannya. Artinya apa? Artinya dari Tuhanlah kita beroleh berkat itu sesungguhnya, bukan dari kemampuan, kepandaian atau usaha kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita selalu berusaha mencari kesenangan atau kebutuhan, tetapi jawaban yang pasti adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan lanjutkan saudara sekalian dengan sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang tadi bertugas sebagai wasit dan singer, yaitu Bapak Osan, Bapak Iksan, dan Bapak Gunawan. Kita akan bersama-sama melayangkan perjamuan kudus yang di gereja ini sudah ada di depan kami, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara bisa disiapkan. Mungkin saudara saat ini mengikuti ibadah ini memakai HP Android kita. Nah, kita taruh dulu, letakkan dalam posisi yang bisa berdiri, saudara sekalian. Atau misalnya agak sulit juga, yang penting panduan dari suara, panduan dari langkah-langkah dan gerak-gerik aktivitas kita di gereja ini memandu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga kita bersama-sama ada dalam satu panduan ibadah, baik yang di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Dan inilah yang disebut dengan ibadah secara daring atau ibadah moda daring. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah
Ajarkan kami untuk sungguh-sungguh tetap percaya, terus percaya dengan sungguh-sungguh, dan tetap bertahan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan meskipun ada banyak masalah, kesulitan, kendala, sakit penyakit yang kami hadapi hingga saat ini. Dan kami mohon biarlah Tuhan berikan kekuatan dan sukacita kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami yang di gereja, hamba-hambamu, dan juga jemaatmu yang di rumah, mereka akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hosti dan anggur, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing dengan berkat perjamuan kudus, sehingga setelah kami makan, kami minum, kami dikuatkan, diberkati masuk dalam persekutuan yang indah dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang memberikan jaminan keselamatan dan penebusan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Demikian di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya membagikan kepada para hamba Tuhan di sini, gereja, Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara sudah dipegang masing-masing. Bapak Gunawan, hamba Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Bapak Ibsan, hamba Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Bapak Osan, hamba Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Ya, mewakili jemaat Tuhan yang di gereja maupun yang di rumah. Sementara saudara kami, tim musik dan yang lainnya, mereka sudah dibagi tadi. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memegang dengan benar hosti, kita pegang dengan tangan kanan kita dan lebih tinggi dari kepala kita. Saudara-saudara sekalian, saya akan bacakan firman Tuhan 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 17 dan kita akan mengaminkannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara sekalian, selanjutnya demikian firman Tuhan akan saya sampaikan, bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetap kita pegang hosti tinggi dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, ada tangan kanan kita masing-masing ya saudara sekalian,
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita terima, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Para pelayan bersama kudus, setelah dirapikan, silakan bapak-bapak kembali ke tempat duduk bapak-bapak masing-masing. Bapak ibu saudara, saya akan berdoa dan saya akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus yang memberkati kami. Firman Tuhan yang disampaikan bersifat umum. Kami semua mendengar sama, tetapi perjamuan kudus, hosti dan anggur bersifat khusus, dan pada saat kami dengan iman menerimanya dan meyakininya bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu membebaskan kami, maka ketika kami terima hosti, Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang tercapik-capik, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh." Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyelamatkan kamu. Inilah darahku yang terkucur di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami membawa persembahan kami saat ini sebagai tanda syukur kami karena pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Kami bawa, inilah persembahan kami ya Tuhan. Meskipun nanti kami antarkan ke tempat bendahara gereja kami, tetapi inilah yang bisa kami persiapkan ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau melihat apa yang kami persiapkan ini tidak sekedar jumlah, tetapi ucapan syukur kami, sukacita yang melimpah manakala kami mempersiapkan persembahan ini, sehingga sebagaimana firman Tuhan, meskipun kami tidak berharap Tuhan memberkati sebagaimana kami berikan, tetapi firman-Mu mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam keribahan-Mu. Berarti Tuhan memberkati kami dengan limpahnya, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GGP Hosana ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, dan di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohonkan berkat untuk kehidupan kami. Saudara-saudara, kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, usaha pekerjaan, studi sekolah anak-anakmu. Diberkatilah semuanya, karena Tuhan menyediakan
yang telah menang atas maut dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.